Apa itu kurikulum 1968? Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembuatan kurikulum 1968 bertujuan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dalam kurikulum 1968, pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Sejarah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancarwardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat secara jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan petinggi, sehat, dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, pengganti rancangan pendidikan 1968 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Mata pelajaran. Untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu 1. Moral, sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasar pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. 2. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Emosional dan artistik. Emosional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menunjukkan perasaan emosi. Artistik adalah sesuatu unsur nilai keindahan yang melekat pada sebuah karya hasil ciptaan kemahiran seseorang atau sebuah tim. 4. Keterampilan adalah kemampuan manusia dalam menggunakan ide, pikiran, serta kreativitasan, mengubah dan membuat sesuatu menjadi nilai sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna. 5. Jasmani. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam aktivitas individu baik secara bentuk fisik, mental, dan emosional. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968. Yang untuk kelebihan sendiri, yang pertama, kurikulum pendidikan Indonesia disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional. Namun dalam penerapannya di daerah ada kebebasan yang diberikan, tapi tetap dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kurikulum pendidikan 1968 sifatnya otonom, di mana semua komponen kurikulum bisa diatur sebaik-baiknya oleh sekolah. Yang ketiga, sistem pembelajaran kurikulum ini memberikan kewenangan khusus kepada masing-masing guru. Dengan catatan, tujuan kurikulum sendiri dapat terlaksanakan dengan baik. Yang terakhir, dengan kurikulum ini siswa mempunyai peluang yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 1968, yang pertama, kurangnya pembelajaran praktik keterampilan meskipun sudah ada mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum mengadopsi pelajaran yang bersifat teoritis. Adapun pelajaran yang fokus pada masalah di lingkungan tidak ada, sehingga siswa tidak bisa melihat kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, mengandung unsur politis.
Oleh karena itu, kurikulum ini tidak mengacu pada kebutuhan siswa secara individual.